Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas konflik kerja, stres kerja, lingkungan kerja, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja. Di sini kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Rina Rosada, yang kedua ada Nuraini Fauzia, ketiga ada Rizky Pratama Yusuf, yang keempat ada Badrosi Ardiansa yaitu saya sendiri, yang kelima ada Faris Latif, yang keenam ada Erik Setiawan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian konflik kerja. Konflik kerja yaitu konflik sebagai perjuangan antara kebutuhan, keinginan, gagasan ataupun pihak yang saling bertentangan sebagai akibat dari adanya perbedaan sasaran atau goals atau nilai dari values atau pikiran dari cognition. Terus ada perasaan, efek, dan perilaku behavior. Di sini konflik yang terjadi dalam organisasi merupakan sebuah proses organisasi yang lebih bersifat pertentangan karena suatu perbedaan atau ketidaksepakatan. Jadi, konflik biasanya terjadi karena dua hal, yaitu ada konflik antara individu dan kelompok. Terjadinya konflik itu karena adanya ketidaksamaan tujuan antara individu dan kelompok. Ada juga penyebab terjadinya konflik kerja. Yang pertama itu ada saling bergantung. Saling bergantung yaitu maksudnya dalam pekerjaan terjadi jika dua orang atau dua kelompok dalam organisasi saling membutuhkan satu sama lain, terus guna menyelesaikan tugas namun mereka tidak saling mendukung. Terus yang kedua ada perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan itu yang ada di antara satu bagian dengan bagian yang lain, seperti unit produk yang bertujuan semaksimal mungkin biaya produk dan mengusahakan sedikit mungkin kerusakan produk. Sementara bagian penelitian dan pengembangan berurusan dengan pengembangan ide-ide baru untuk mengubah dan mengembangkan produk yang berhasil secara komersial. Hal ini dapat menjadi potensi munculnya konflik di antara mereka. Terus ada yang ketiga ada perbedaan persepsi. Terus yang keempat ada kompetisi, yang keenam ada titik tekanan, terus yang ketujuh ada masalah pribadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya. Nama saya Rina Rosada. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengertian stres kerja. Stres kerja sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan juga psikologisnya sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan. Peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan itu pun akan membuat seseorang mengalami stres dalam bekerja. Stres kerja karyawan seharusnya perlu dikelola oleh pimpinan perusahaan agar potensi-potensi yang dapat merugikan perusahaan dapat diatasi. Akibat adanya stres kerja, seseorang atau karyawan menjadi nervous, merasakan kecemasan yang kronis, meningkatkan ketegangan pada emosi, proses berpikir, dan juga mempengaruhi kesehatan fisik seseorang atau individu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan stres kerja, yaitu yang pertama, beban kerja yang terlalu berlebihan, tekanan atau desakan waktu, umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai, wewenang yang tidak cukup untuk melaksanakan tanggung jawab, ambiguitas peranan, konflik antar individu atau kelompok, perbedaan antara nilai-nilai pekerjaan perusahaan dan juga nilai-nilai karyawan. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami stres dalam bekerja. Selanjutnya, ada beberapa dampak negatif stres dalam bekerja. Yang pertama, terjadinya kekacauan atau hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja. Yang kedua, mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Yang ketiga, menurunkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menurunkan pemasukan dan keuntungan karyawan. Ada beberapa dampak positif dalam stres kerja, yaitu yang pertama, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Seseorang yang sudah mengalami stres dalam bekerja, dia akan menjadi sesuatu itu menjadi motivator atau penggerak dan pemicu kinerja di masa selanjutnya.
Yang kedua, rangsangan untuk bekerja keras. Seseorang yang sudah merasakan stres dalam bekerja akan tumbuh inspirasi dalam dirinya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan memiliki tujuan karir yang lebih panjang. Yang ketiga, memiliki kebutuhan berprestasi yang lebih kuat. Seseorang yang sudah mengalami stres dalam bekerja, dia akan memiliki atau tumbuh dalam dirinya untuk lebih menyimpulkan target, tugas sebagai tantangan, challenge, bukan tugas sebagai tekanan, stressful, seperti itu. Selanjutnya, cara mengatasi stres dalam bekerja. Mengatasi stres kerja karyawan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan juga pendekatan organisasi. Pendekatan individu penting dilakukan karena stres dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, kesehatan seseorang, produktivitas, dan juga penghasilan seseorang. Pendekatan organisasi karena alasan kemanusiaan yang dapat berpengaruh terhadap prestasi semua aspek dari organisasi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizky Pratama. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan kerja. Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan. Manusia dalam bekerja juga berada dalam suatu lingkungan yang disebut dalam lingkungan kerja. Kenyamanan dalam lingkungan kerja akan berpengaruh terhadap keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Lingkungan kerja yang kondusif akan dapat memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat bekerja secara maksimal dan secara optimal. Lingkungan kerja bisa meliputi sarana dan prasarana yang ada di sekitar karyawan, seperti tempat kerja, fasilitas umum, alat bantu pekerjaan, keamanan, kebersihan, pencahayaan, suhu udara, ruang gerak, ketenangan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pengertian lingkungan kerja. Menurut beberapa ahli, pengertian lingkungan kerja menurut Sedarmayanti di dalam buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja menyebutkan bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi. Lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Ada lagi menurut Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, menyebutkan lingkungan kerja merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pembentukan perilaku individu pada organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasinya. Jenis-jenis lingkungan kerja. Secara garis besar, lingkungan kerja dibagi menjadi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Yang ke-1, lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan di sekitar tempat kerja yang berbentuk fisik. Faktor fisik tersebut meliputi setiap hal dari mulai fasilitas, parkir di luar gedung perusahaan, lokasi, dan rancangan gedung sampai jumlah cahaya dan suara yang menimpa meja kerja, ruang kerja seorang karyawan itu sendiri ya. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan medianya, yaitu yang ke-1, lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti kursi, meja, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan perantara atau juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Contohnya suhu udara, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau-bauan, warna, dan lain-lain. Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap kondisi kinerja karyawan, maka langkah pertama yang harus dipelajari oleh bagian manajemen SDM adalah mempelajari manusia, baik mengenai fisik dan tingkah lakunya. Kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan lingkungan fisik yang sesuai. Selanjutnya ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan di sekitar tempat kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik berhubungan dengan atasan maupun berhubungan dengan sesama karyawannya ataupun hubungan dengan staf di bawahnya. Lingkungan kerja non-fisik ini tidak bisa diabaikan begitu saja ya.
Perusahaan hendaknya mencerminkan kondisi lingkungan kerja yang mendukung kerjasama tingkat atasan maupun bawahan yang memiliki status jabatan yang sama. Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, memberikan jaminan rasa aman, sehat, dan sejahtera, bebas kecelakaan kerja dan penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu ada pencerahan cahaya di tempat kerja. Yang kedua ada temperatur suhu udara di tempat kerja. Yang ketiga kelembapan di tempat kerja. Yang keempat sirkulasi udara di tempat kerja. Kebisingan, getaran mekanis di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, tata warna di tempat kerja, dekorasi di tempat kerja, musik di tempat kerja, dan yang terakhir keamanan di tempat kerja. Selanjutnya ada manfaat di lingkungan kerja. Menurut Ishak Tanjung, manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sebagai produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fauzia dari kelompok 3, ingin menjelaskan mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja sendiri merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya, perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Selanjutnya yaitu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, dengan memilikinya prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa aman dan nyaman. Yang kedua, dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja akan memperlancar proses kerja dan kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja, setiap melakukan pekerjaannya sudah dengan paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu memenuhi aturan dan rambu-rambu kerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Berikut ini yang menguraikan faktor yang bekerja karyawan. Yang pertama, yang ke-1, kelengkapan peralatan keselamatan dalam bekerja yang tetap sangat diperlukan. Artinya, semakin lengkap peralatan keselamatan kerja yang dimiliki, maka keselamatan kerja akan lebih aman. Yang kedua, kualitas peralatan kerja. Sampaikan dalam terapan peralatan kerja yang memiliki harus diperhatikan kualitas dari perlengkapan keselamatan kerja. Kualitasnya peralatan kerja dapat mempengaruhi keselamatan terjatuh sendiri. Guna meningkatkan perlengkapan kerja, menghadirkan pelihara perlengkapan secara terus-menerus. Kedisiplinan khawatir hal yang berkaitan dengan perilaku karyawan dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Karyawan lebih mengurangi disiplin makin tak terjamin. Perlengkapan kesehatan baik dilakukan melalui kerja, menghindari lupa dan kelainan karyawan. Yang ketiga, menghindari. Yang keempat, menegaskan memimpin dalam hal ini, menerapkan kepemimpinan dalam pemimpin yang tegas yang mengenai karyawan untuk menggunakan perlengkapan yang sebaik-baiknya berupa keselamatan baju, pakaian, dan jangan bertindak semena-mena dalam bekerja. Jangan akibatnya akan kerjaan menjadi tidak terjamin. Yang seterusnya saya akan menjelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Yang pertama, udara. Faktor udara. Faktor udara itu sangat penting. Maksudnya adalah kondisi udara di ruangan tempat kita bekerja harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Misalnya di dalam ruangan tertutup maupun terbuka, irama harus bersih, rapi, maupun kelolaan secara baik. Kualitas udara di ruangan sangat penting terhadap karyawan yang lagi bekerja. Solusi yang diperlukan diberikan kepada karyawan adalah misalnya menutup mulut untuk kondisi udara yang berdebu. Demikian pula untuk udara yang terlalu panas harus diberikan pendingin yang cukup dengan kualitasnya yang baik, maka karyawan akan selalu sehat. Demikian pula sebaliknya, kualitas udara baik akan mengakibatkan karyawan menjadi terganggu. Yang kedua, kesinambungan. Gimana kesinambungan akan mempengaruhi pekerja dalam mengatasi pekerja? Artinya, suara yang ada di dalam suatu ruangan atau lokasi bekerja, ruangan yang terlalu berisik atau bising tertentu akan mengetahui kualitas pendengaran. Untuk itu perlu dibuatkan ruangan yang kepuasan atau disediakan penutup telinga sehingga terdengar karyawan yang tidak terganggu. Yang ketiga, aroma. Bagaimana kita aroma berbau? Maksudnya untuk ruangan yang memiliki aroma yang tidak sedap, maka seharusnya sangat terganggu. Aroma yang dikeluarkan zat-zat suatu perusahaan yang bekerja maka berbahaya, misalnya zat kimia, zat karbon dioksida, zat karyawan, sehingga akan terganggu kepada karyawan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan agar terhindar kesehatan karyawan. Persiapkan masker dari bau yang kurang sedap atau berbahaya. Yang keempat, layout ruangan. Layout ruangan, tata letak. Di sana layout ruangan itu tata letak ruangan kesehatan karyawan, misalnya letak kursi, letak meja, letak suatu. Oleh karena itu, agar karyawan tetap sangat sehat, maka akan layout ruangan perlu diperhatikan, misalnya penempatan tempat pembuangan limbah atau sampah kepada yang udah ada di tempat. Yang kelima, cahaya. Kualitas cahaya yang ada di suatu ruangan akan sangat mempengaruhi keselamatan kerja. Pada ruangan yang telah gelap atau cahaya kurang atau tentu akan merusak kesehatan karyawan, terutama kesehatan mata, di mana mata itu sangat diperlukan dalam sebuah pekerjaan. Demikian pula jika terlihat cahaya membuat silau, menambahkan bahaya. Oleh karena itu faktor pencahayaan perlu diperhatikan agar kesehatan karyawan juga terjamin, terutama mata. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.